Kalau sudah hadir semuanya, baik kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat ya. Ajam sehat ya. Ajam sehat Jam. Alhamdulillah Pak. Agi gimana kabarnya? Kemarin Bapak dengar informasinya 2 hari kemarin kurang begitu sehat, sakit ya. Kemarin sakit apa Nagi? Sakit ini Pak, panas dingin Pak. Oh, panas dingin ya, hati-hati ya. Sekarang lagi musim Covid. Kalau misalkannya panas dingin nanti segera dicek suhu tubuhnya juga ya. Amit-amit bukannya kita ini tapi mengantisipasi saja. Tapi sekarang udah sehat ya Gi ya? Sehat Pak, alhamdulillah. Iya, nih Nak Rizky yang dari Lembang ini luar biasa sekali. Di sana udaranya dingin ya kalau tidak salah. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Saat ini imunitas kita yang harus kita tingkatkan. Ini Rizky Maulana gimana? Sehat Rizky? Masih di mute tuh kayaknya. Gimana Ki kabarnya, sehat? Oh, masih di mute kayaknya itu. Oke, baik ya. Baik anak-anakku, sekali lagi ya, Bapak buka pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bagus. Nah, ini kalau minggu kemarin kita punya Yeyel yang SMK, bisa SMK hebat, SMK Nurdika Semalang bisa hebat luar biasa. Nah, saat ini kita punya Yel-Yel baru. Ya, Yel-Yel barunya yaitu SMK bisa. Ya, kalau bilang gini, SMK bisa, SMK hebat, SMK Nurdika Semalang maju dalam disiplin, unggul dalam prestasi, terdepan dalam akhlak. Oke, bisa diikuti anak-anak? Oke, kita coba ya. Coba Bapak cek ya. SMK? Bisa. SMK? SMK Nurdika Semalang? Baik, tepuk tangan dong buat kita semua nih ya, biar kita semangat pagi-pagi hari ini ya. Oke, baik anak-anakku. Kenapa Bapak sampaikan moto kita maju dalam disiplin, unggul dalam prestasi dan terdepan dalam akhlak? Bapak selalu jadikan ujung tombak itu akhlak itu merupakan simpulan dari kedisiplinan, simpulan dari prestasi kalian. Karena kalau tanpa disiplin dan tanpa prestasi, apalagi tanpa akhlak ya, kalaupun misalkan kalian disiplin, berprestasi, kalau tanpa akhlak itu bagi Bapak itu tidak bernilai seperti itu. Makanya sengaja khususnya di SMK kita tercinta, Bapak sematkan moto ini, Bapak tanamkan moto ini, maju dalam disiplin, unggul dalam prestasi dan terdepan dalam akhlak, seperti itu. Oke, baik anak-anakku, sebelum kita mengawali pembelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu ya, yang Bapak sebutkan namanya. Kalian bilang siap hadir seperti itu ya. Oke, Bapak absen dulu ya. Agi? Siap hadir Pak. Salman? Siap hadir Pak. Nabhan? Siap hadir Pak. Rizky? Siap hadir Pak. Rizky Maulana? Siap hadir Pak. Fayed? Siap hadir Pak. Faiz? Siap hadir Pak. Fakih? Azam? Siap hadir Pak. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa sekali semuanya hadir, dan alhamdulillah kalian tepat waktu juga ya masuk Google Meet ini, sesuai dengan komitmen kita kemarin ya, bahwa kita akan lebih bersemangat, dan kalian pun juga berjanji akan lebih on time seperti itu ya. Oke, baik anak-anakku, jika semuanya sudah hadir untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak minta
ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Nak Fayad untuk memimpin doa. Oke. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Nak Fayad ya yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan tadi melalui doa ya semuanya dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik anak-anakku, sebelum Bapak masuk ke pelajaran inti, Bapak ingin bertanya, coba siapa yang kemarin masih ingat dengan materi kita? Kira-kira kemarin kita mempelajari apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Saya, Pak. Ya, silahkan Salman. Kemarin tuh mempelajari tentang jenis-jenis penyakit penyebab ambang kerusakan pada tanaman semusim seperti melon, semangka, dan timun, Pak. Good, luar biasa sekali, sangat excellent sekali, betul ya. Jadi minggu kemarin anak-anak kita telah mempelajari ambang kerusakan tanaman buah semusim yang disebabkan oleh penyakit seperti itu. Contohnya seperti apa? Tadi contohnya seperti melon, semangka, timun dan lain-lain seperti itu. Bagus ya, luar biasa ya. Kenapa Bapak bertanya? Biar memudahkan nanti kita selanjutnya akan mempelajari apa. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya apa saja yang termasuk jenis-jenis penyakit itu? Coba silakan, ada yang bisa jawab tidak? Ya, silakan Nak Fakih. Jenis penyakitnya ada cendawan, terus ada bakteri, virus, Pak. Sip, luar biasa sekali, betul ya. Jadi yang namanya penyakit itu ada bakteri, virus, sama cendawan seperti itu. Nah, minggu lalu kalian sudah bisa menentukan bahwa si tanaman buah semusim itu dilihat dari ciri-cirinya, kalian sudah bisa menentukan apakah ini terkena penyakit atau dari jenis bakteri, virus atau cendawan. Kalian minggu kemarin sudah tahu dan bahkan sudah melakukan pengendaliannya. Good sekali jawabannya Nana. Nah, jika kemarin kita telah mempelajari atau memahami jenis-jenis penyakit penyebab ambang kerusakan pada tanaman buah, khususnya tanaman buah semusim, menurut kalian secara khusus kira-kira tanaman buah itu kalau dilihat dari waktu produksinya terbagi ke dalam berapa bagian? Tahu, Pak. Ya, silakan Agi. Menurut saya mah, Pak, yang pernah dibaca gitu, Pak, ada dua, Pak, terbagi menjadi dua kelompok, Pak. Ya, silakan, apa saja Gi? Yang pertama kelompok tanaman buah musiman, terus yang kedua itu yang ini, Pak, yang tahunan, Pak. Good, luar biasa sekali. Ya, memang betul, luar biasa sekali jawabannya. Memang tanaman buah kalau dilihat dari segi produksinya ya, memang dibagi ke dalam dua kategori ya, yaitu yang sudah kita pelajari di minggu lalu, tanaman buah semusim dan tanaman buah tahunan. Nah, minggu kemarin kan kita telah mempelajari tentang pengendalian hama penyakit, pengendalian ambang kerusakan penyakit pada tanaman buah semusim. Nah, baik, sangat excellent sekali. Nah, nah apa kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan antara tanaman buah semusim dengan tanaman buah tahunan? Silahkan. Iya, Pak. Ya, silakan Nak Rizky. Menurut saya, Pak, yang dimaksud dengan tanaman-tanaman buah semusim adalah tanaman yang hidupnya hanya satu musim saja atau sekitar kurang lebih 3 bulan dan akan panen ketika tanaman tersebut mencapai umur maksimal, serta akan layu dan mati ketika setelah dipanen hasilnya. Sedangkan tanaman buah tahunan adalah tanaman yang hidupnya sepanjang tahun, akan dipanen sepanjang tahun pula sampai tanaman tersebut tidak berproduksi lagi, tapi harus menunggu beberapa tahun dari menanam hingga tanaman itu dapat berproduksi dan dapat dipanen lagi, Pak. Good, luar biasa sekali jawabannya, memang betul ya. Jadi tanaman semusim itu ya tanaman yang
Boleh dikatakan produksinya hanya semusim saja, bahkan ada yang 1 bulan, bahkan yang 3 bulan seperti itu. Dan dia akan menuju titik layu setelah dilakukan pemanenan seperti itu. Beda dengan tanaman tahunan seperti itu ya. Coba ada yang bisa memberikan contoh tidak? Tanaman tahunan itu apa? Tanaman semusim itu apa? Contohnya seperti itu. Saya Pak, Ya silahkan. Nah Faiz. kalau contoh tanaman semusim itu Pak, ada semangka, melon, belewah, timun suri, stroberi terong, cabai dan lain-lainnya Pak. Kalau yang tahunan tuh durian, mangga, manggis kelapa dan yang lain-lainnya Pak. Good, luar biasa sekali, betul sekali. Nah kira-kira anak-anak nanti ketika kalian misalkannya keluar dari rumah atau mungkin di sekitar rumah kalian, nanti kan kita akan melakukan observasi ya nanti di segmen selanjutnya. Nah kira-kira kalian bisa menemukan nggak di lingkungan kalian sendiri atau mungkin di mana, di daerah atau di sekitar rumah kalian sendiri, kira-kira kalian bisa menemukan nggak bahwa di situ ada tanaman buah tahunan seperti itu? Siap, bisa Pak. Boleh, kalau boleh saya tanya, kira-kira di depan rumah Ajam itu ada tanaman buah tahunan apa, Jam? Ada nggak, Jam? Tanaman buah tahunan yang tadi yang disebutkan seperti mangga mungkin, atau alpukat, atau mungkin durian seperti itu. Ada nggak, Jam, di depan rumah Ajam? Ada Pak. Oh, ada. Ada tanaman apa, Jam? Wah, ini berdengung ya kedengarannya. Ini kayaknya ada saudaranya yang sedang telepon. Itu biasanya kalau berdekatan suaranya seperti itu ya. Atau Rizky Lembang nih. Rizky, di depan rumah kamu itu ada apa, Nak? Ini Pak, pohon jambu Pak. Pohon jambu, iya betul. Pohon jambu itu termasuk satu tanaman buah tahunan seperti itu, karena usianya lebih dari 3 bulan seperti itu, dan itu biasanya tidak semusim seperti itu. Nah kalau di depan rumah Fakih, kira-kira ada apa Fakih di depan rumahnya? Pohon mangga Pak. Pohon mangga. Nah kan itu betul ya, berarti kamu sudah bisa menentukan contoh-contohnya ya. Ketika Bapak bertanya kemudian dijawab langsung berikan contoh, berarti pertanda bahwa kalian memahaminya. Nah baik anak-anak, jika minggu kemarin kalian telah mempelajari tentang jenis-jenis penyakit, baik itu penyebabnya ataupun cara pengendalian penyakit itu sendiri terhadap tanaman buah semusim, kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis penyebab serta teknik pengendalian penyakit pada tanaman buah tahunan. Nah contohnya tadi yang sudah kalian sampaikan, makanya nanti pas kalian melakukan observasi di lapangan, kalian tidak usah jauh-jauh, kalian nanti mengamati tanaman atau melakukan observasi tanaman buah tahunan yang ada di sekitar rumah kalian. Siap anak-anak ya? Nah baik, jika kalian sudah siap, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, mulai dari kompetensi dasar sampai dengan LKPD nanti yang harus kalian isi di akhir pembelajaran ya. Baik, Bapak izin share screen dulu sebentar. Nah bagaimana anak-anak, sudah terlihat belum? Oke, baik anak-anak. Nah, pembelajaran kita hari ini di agribisnis tanaman buah, kompetensi dasar. Mohon maaf ya, yang tidak berkepentingan mohon di mute aja dulu ya. Rizky bisa di mute dulu ya. Oke, baik anak-anak, Bapak ulangi. Di pembelajaran agribisnis tanaman buah ini kita masih mempelajari kompetensi dasar 3.11, yaitu menganalisis ambang kerusakan tanaman buah akibat serangan penyakit. Kemudian di kompetensi dasar 4.11-nya melaksanakan pengendalian penyakit tanaman buah itu sendiri. Adapun anak-anak, tujuannya yang pertama itu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik yang pertama harus mampu atau harus dapat menentukan ciri-ciri ambang kerusakan tanaman buah tahunan akibat serangan penyakit dengan baik dan teliti.
Kemudian yang kedua, kalian pun harus mampu menganalisis penyebab ambang kerusakan tanaman buah tahunan akibat serangan penyakit dengan baik dan teliti. Dan yang ketiga, kalian harus mampu menentukan teknis pengendalian penyakit tanaman buah tahunan dengan baik dan teliti sesuai dengan SOP. Yang terakhir, kalian nanti akan melaksanakan pengendalian penyakit tanaman buah tahunan dengan baik dan teliti sesuai dengan SOP. Kemudian nanti Bapak juga dalam pembelajaran akan melakukan penilaian, ya. Penilaian yang pertama itu penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini nanti ada rubriknya. Jadi nanti kalian ketika melakukan observasi itu Bapak akan nilai. Bahkan ketika melakukan Zoom meeting seperti ini pun Bapak akan melakukan penilaian terhadap kalian. Yang pertama penilaian sikap. Ya, jadi sikap kalian selama pembelajaran dengan Bapak berlangsung akan Bapak nilai. Ya, mulai dari kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian istilahnya sopan santunnya dan lain sebagainya. Kemudian sikap ini nanti Bapak akan melakukan observasi untuk penilaian sikap ini. Kemudian selanjutnya penilaian pengetahuan. Nah, nanti untuk penilaian pengetahuan dievaluasi nanti ada tes tulis, ya. Nanti ada tes tulis. Ya, tes tulis ini nanti kalian Bapak akan berikan 2 soal saja, yang mana 2 soal itu nanti harus kalian jawab. Kemudian yang terakhir itu keterampilan, ya. Jadi nanti ketika kalian melakukan observasi itu ada tugas mandiri khusus keterampilan kalian sendiri. Nanti meskipun nanti pada observasi itu kalian melaksanakan secara berkelompok, namun tetap Bapak akan menilai kalian secara personal atau secara pribadi, seperti itu. Siap anak-anak? Siapa? Oke, baik. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Nah, anak-anak, model pembelajaran kita hari ini kita akan melakukan model pembelajaran diskusi, observasi, dan presentasi. Kenapa demikian? Karena sekali lagi mohon maaf, di mute dulu ya yang sedang tidak ini. Mohon di mute dulu yang sedang tidak berbicara. Baik, saya lagi Bapak ulangi. Jadi model pembelajaran kita hari ini yaitu diskusi, observasi, dan presentasi. Nah, untuk diskusi ini nanti kita akan lanjutkan. Jadi kan barusan kita sudah berdiskusi panjang lebar juga untuk remember atau mengingat, ya, mengingat materi-materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan observasi, dan yang terakhir kalian hasil observasi kalian nanti harus kalian presentasikan. Nah, selama kalian nanti observasi, kalian harus melakukan berbagai macam instrumen yang nanti akan Bapak berikan ketika melakukan kegiatan di lapangan. Nanti kalian harus mencatat, kemudian kalian diskusikan bersama kelompok. Nah, hasilnya baru dipresentasikan. Mungkin nanti yang mempresentasikannya cukup 1 orang. Kemudian nanti teman yang lain boleh menyanggah, boleh berargumen atau memberikan masukan dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, siap anak-anak untuk mempelajari pelajaran hari ini? Oke, baik. Jika kalian sudah siap, jika minggu kemarin Bapak menampilkan sebuah video, maka hari ini Bapak akan menayangkan sebuah gambar. Namun sebelumnya, anak-anak sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Pak, mau bertanya Pak? Ya, silahkan. Berarti nanti kami dalam melakukan observasi harus mencari tanaman yang terinfeksi terserang penyakit. Bisa diulangi bagaimana? Berarti hari ini kami melakukan observasi harus mencari tanaman yang terindikasi terserang penyakit di sekitar rumah kami gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi nanti kamu akan mencari, ya, jadi Bapak akan berikan waktu kamu untuk mencari tanaman yang mengalami ambang kerusakan akibat penyakit, entah itu bakteri, virus, atau jamur. Nanti kalian harus menentukan baik dari ciri-cirinya, terus penyebabnya atau gejalanya, bahkan sampai teknik pengendaliannya seperti apa, seperti itu ya. Dan tentunya itu di tanaman tahunan. Ya, minggu kemarin kan kita telah mempelajari atau kita telah melakukan identifikasi terhadap ciri-ciri, jenis, mulai dari ciri-ciri, terus kemudian jenisnya atau penyebabnya, gejalanya, bahkan sampai kemarin ke pengendaliannya. Ya, nah hari ini pun juga sama, kalian akan melakukan hal yang sama, namun yang membedakannya adalah tanamannya. Yang kalau kemarin berarti tanaman buah semusim,
sekarang tanaman buah tahunan. Nah, untuk contoh tanaman buah semusim dan tahunannya, kalian tadi sudah sebutkan, kalian sudah jelaskan dengan sangat detail sekali, bahkan kalian sudah berikan contohnya. Jadi betul, hari ini nanti kita akan melakukan observasi. Baik anak-anak, jika kalian siap, coba sekarang kalian simak ya tayangan gambar yang akan Bapak sampaikan, yang akan Bapak tampilkan di laptop Bapak. Kalau minggu kemarin kan Bapak menampilkan video yang Bapak buat sendiri ya. Ini kebetulan Bapak ngambil dari Google ya. Jadi anak-anak sumbernya ini dari Google. Nanti kalian bisa bisa amati. Ya, sebentar Bapak izin share screen dulu. Sebentar. Nah, bagaimana anak-anak, sudah terlihat belum? Terlihat jelas belum? Siap. Nah, ini anak-anak silahkan kalian amati. Bapak kasih waktu 5 menit biar kalian lebih lebih yakin lagi. Kalian boleh berliterasi atau kalian boleh mencari informasi atau melihat dari berbagai macam informasi, baik itu dari dari Google, YouTube dan lain sebagainya. Silahkan. Ini ada 4 gambar A, B, C dan D. Nanti Bapak minta kalian tentukan ya, kira-kira ini kenapa seperti itu, istilahnya, ciri-ciri atau gejalanya apa, kemudian penyebabnya kenapa, dan teknis pengendalinya seperti apa, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Oke, jika bisa dipahami, silahkan Bapak beri waktu 5 menit untuk kalian mengamati ya, dengan cara kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalian kan gambarnya sudah jelas, nanti kalian sebutkan ini gambar apa, kemudian ciri-cirinya atau gejalanya kenapa ya, penyebabnya apa, atau kalian boleh terangkan ini yang terserang bagian apanya ya, entah itu bagian buah, akar, batang atau daun, seperti itu. Oke, gambarnya jelas anak-anak ya? Oke, nanti kalau tidak jelas kalian boleh langsung bertanya ke Bapak ya. Nah, sambil kalian melihat melihat tayangan gambar ini, kalian boleh sambil berliterasi, boleh kalian buka buku atau kalian mencari sumber-sumber lain atau menyamakan mungkin di internet, mungkin ada yang seperti ini, silahkan. Bapak beri kesempatan yang seluas-luasnya sehingga nanti pas Bapak tanya kalian sudah betul-betul punya argumen yang yang otentik ya, yang seperti itu, yang tentunya ya tidak ngasal jawabannya ya. Jadi nanti kalau jawab tidak hanya sebatas busuk Pak, atau mungkin ini jamur Pak, atau cendawan, tapi harus kalian jelaskan mulai dari ciri-cirinya atau gejalanya, penyebab sampai ke teknik pengendaliannya, seperti itu. Baik, silakan anak-anak dicermati aja dulu, boleh kalian sambil berdiskusi atau mungkin meskipun kalian atau rumah kalian jauh, kalian boleh chattingan dan lain sebagainya, karena nanti kalian tetap akan Bapak kelompokkan ketika kalian melakukan observasi seperti itu ya. Ya Pak, siap. Ya, silakan dicermati aja dulu, kira-kira ini gambar apa, kemudian penyebab atau gejalanya atau ciri-cirinya kenapa atau apa, penyebabnya ini dikarenakan oleh apa ya, seperti itu ya. Kalau bertanya penyakit ya ini mungkin penyakit gitu, bisa jadi ini karena hama barangkali, seperti itu ya. Ini kalau kita lihat ini ada ada buah ya, kebetulan ini buah semua ini. Nah, nanti kalian tentukan nih, ini permasalahannya karena apa ya. Kalian harus bisa membedakan mana yang terkena bakteri, virus, dan jamur seperti yang sudah-sudah seperti itu. Cuma ini kan bedanya konteksnya hanya di ini saja ya, hanya di tanaman tahunnya saja ya. Jadi kurang lebih konsepnya seperti yang kemarin, namun yang membedakan objeknya saja, seperti itu. Baik, silakan anak-anak, Bapak tunggu ya. Waktunya 4 menit lagi. Kalau yang ada yang kesulitan, kalian boleh langsung tanya ke Bapak, atau kalian searching juga boleh, atau mungkin kalian baca buku boleh ya, atau nonton YouTube juga boleh. Yang jelas
nanti ketika berargumen itu harus dijawab secara faktual ya, secara ilmiah juga. Jadi bila perlu kalian sebutkan ini kalau kena cendawan, cendawannya apa, kalau kena bakteri, bakterinya apa, kalau kena virus, virusnya apa. Ya, silakan kalian nanti boleh menjawab yang A saja atau A, B, C, D juga boleh. Jadi satu orang boleh berargumen 4 atau mungkin satu orang satu, berurutan boleh, diacak juga boleh. Yang jelas Bapak pikir ini tanaman-tanaman ini sangat familiar sekali ya, sering kalian jumpai setiap hari seperti itu. Terutama ini jeruk sama mangga seperti itu ya, ini sangat melimpah di kita ya. Kalau durian sama rambutan meskipun ada musimnya sepertinya langka seperti itu ya. Jadi Bapak pikir ini kalau dilihat dari jenisnya, jenis buahnya ini sudah familiar, namun untuk menentukan permasalahannya ini cukup perlu ketelitian, perlu kehati-hatian, bahkan perlu akurasi ya. Kenapa? Karena mungkin bisa saja seperti minggu kemarin gitu ya, ada tanaman terong kalau nggak salah minggu kemarin itu busuk, padahal biasanya kalau busuk itu kena bakteri kalau kita analisis, ternyata itu justru kena cendawan seperti itu. Nah mungkin bisa jadi saja di beberapa sampel tanaman yang Bapak tampilkan saat ini seperti itu. Oke, baik, gimana anak-anak, sudah ada yang ingin berpendapat? Saya Pak. Ya silahkan Nak Fayad. Oke, menurut saya Pak, gambar A itu tanaman mangga yang mengalami ambang kerusakan akibat terserang penyakit yang biasanya itu namanya Anthranoxa pada bagian buahnya, dan bisa dilihat dari ciri-ciri atau gejalanya, yaitu terdapat bercak hitam seperti busuk yang mana lama-kelamaan jika tidak ditangani akan semakin membesar bulatan hitamnya sehingga mengakibatkan busuk secara penuh pada buah tersebut Pak. Biasanya yang menjadi inang bagi penyakit Anthranoxa tersebut diantaranya buah mangga dan pepaya. Selain pada bagian buah pada penyakit Anthranoxa juga sering terdapat pada permukaan daun yang mana mula daun akan mengalami bercak berwarna coklat hingga kehitaman. Kemudian menggulung dan daun akan mengalami keriting. Hal ini biasanya disebabkan oleh cendawa Golesporium molongen Pak. Oh, jadi kalau menurut Fayad bahwasanya ini terserangnya bagian buahnya ya? Iya Pak. Ini terserang bagian buahnya, dan ini kata Fayad tadi disebabkan oleh cendawan Glosperium melongena ya kalau tidak salah. Nah ini kan kita hampir kejebak lagi kan. Biasanya itu yang busuk-busuk berbau biasanya itu kena bakteri. Justru pada mangga ini kata Fayad si mangga ini terkena cendawan seperti itu atau jamur. Nah kira-kira kalau memang itu betul Nak Fayad ya, kalau memang menurut Nak Fayad itu terkena cendawan, kira-kira bagaimana cara pengendaliannya? Menurut saya cara pengendaliannya hampir sama dengan cara pengendalian pada tanaman buah semusim Pak, yakni harus dilakukan pengendalian yang ditunjuk terhadap lingkungannya dengan cara melakukan sanitasi dengan baik dan benar, memilih bibit yang tahan terhadap serangan penyakit, serta penjaraan tanaman. Mengapa demikian? Karena yang namanya cendawan sifatnya mudah menyebar, baik melalui angin, manusia, atau inangnya tersendiri Pak. Namun, jika gejala serangan telah melewati ambang kerusakan secara ekonomi atau ambang ekonomi, maka pengendalian yang harus dilakukan yakni pengendalian secara kimiawi, itu dengan menyemprotkan fungisida pada bagian tanaman yang terinfeksi Pak. Jadi memang betul Nak Fayad ya. Jadi kalau untuk teknik pengendaliannya memang tidak jauh beda. Mungkin nanti caranya saja yang berbeda, karena perlu Nak Fayad ketahui ya. Coba Bapak ingin bertanya nih sama Nak Fayad nih, kira-kira kalau untuk pengendalian misalkan nih mau dikendalikan, tadi kata Nak Fayad itu dikendalikan kan ini sudah rusak banget misalkan ya, dikendalikan secara kimiawi, misalkannya disemprot dengan fungisida ya, karena ini jenisnya cendawan atau jamur, ini berarti disemprotnya tadi kata Nak Fayad dengan fungisida.
Nah, kira-kira ada perbedaan nggak, Nak Fayad, untuk teknis pelaksanaan penyemprotan penyakit pada tanaman buah semusim dengan tanaman buah tahunan? Kira-kira ada bedanya nggak? Ada Pak. Kira-kira apa contohnya, misalkannya kalau Bapak boleh contohkan, misalkannya pelaksanaan pengendalian penyakit atau penyemprotan penyakit pada tanaman melon dengan tanaman mangga itu kira-kira ada perbedaan tidak? Ada Pak. Meskipun penyakitnya sama, itu ada perbedaan nggak? Nggak ada Pak, sama. Beda Pak. Bedanya di mana, Nak? Kalau tanaman seperti melon itu biasanya cukup pakai spray aja Pak, yang alat kecil untuk semprot-semprotkan. Kalau tanaman mangga kan tinggi Pak, ininya Pak, batangnya juga besar. Itu beda lagi Pak alatnya Pak. Oh iya, jadi yang membedakan mungkin di pelaksananya saja ya, seperti itu. Yang lain barangkali ada yang mau berdiskusi nggak terkait ini? Ini kira-kira ada perbedaan nggak kalau kita misalkannya menyemprotkan fungisida pada melon dengan cara menyemprotkan fungisida terhadap manggis atau mungkin tanaman mangga atau dan yang lain sebagainya? Kira-kira teman-teman yang lain ada perbedaan nggak? Ya Pak, Ya silahkan. Ada nggak? menurut saya pada mangga itu tanaman jeruk mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit CFPD. Hal ini bisa dilihat dari buah atau daunnya yang berubah menjadi kuning secara abnormal. Oh, jadi kamu ini menyampaikan yang B ya? Tapi tanaman jeruk terhambat. Oh, ini yang B ya? Oh iya, silakan, bisa diulang nggak? Bisa diulang. Ini yang B itu kenapa tadi? Itu tanaman jeruk mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit CFPD. Oh, Hal CFPD ini ya, terus? dilihat dari buah dan daunnya yang berubah secara abnormal. Tumbuh tapi rusak sehingga pertumbuhan tanaman jeruk terhambat dan secara perlahan tanaman jeruk tersebut mati. Penyebabnya adalah bakteri Leberibacter ascetium yang hidupnya hanya pada jaringan floem. Akibat serangan tersebut, sel floem mengalami degenerasi dan menjadikan tanaman jeruk tidak dapat menyerap nutrisi sehingga kelamaan akan mati. Cara pengendaliannya bagaimana? Satu, penggunaan bibit yang sehat dan resisten terhadap penyakit. Kedua, atasi kutu loncat atau Diaphragma citri yang selama ini dipercaya sebagai inang dalam penyebarannya. Ketiga, dengan insektisida jika memang serangannya sudah melampaui ambang ekonomi. Bagus ya, luar biasa sekali. Ini udah dua ya. Udah dua. Tadi yang A katanya kena cendawan. Kemudian yang B tadi disampaikan oleh Nanabahan ini kena bakteri ya, kena CPPD ya kalau tidak salah ini. Nah, nanti kita akan buktikan ya betul atau tidak ya, melalui observasi. Barangkali nanti di depan rumah kalian menjumpai kedua jenis tanaman ini seperti itu ya. Ini kebetulan yang terserang keempat-empatnya nih bagian buah kalau Bapak lihat ya. Ini mangga juga bagian buahnya, kemudian jeruk juga bagian buahnya. Mungkin kalau Bapak kayaknya sebagai orang awam mungkin, atau saudara Bapak atau mungkin anak Bapak ini lihat ke kebun, lihat yang tanaman B ini, kayaknya ini dianggapnya matang ya. Benar gak teman-teman? Kayaknya ini kayak yang matang gitu. Padahal kalau kita amati dengan teliti, dengan baik, betul si tanaman itu terindikasi terkena penyakit, yaitu penyakitnya CPPD seperti itu ya. Nah, ini penyakit ini anak-anak perlu kalian ketahui bahwasanya penyakit ini tuh sangat penyebarannya sangat cepat sekali ya. Bahkan bagi para petani jeruk itu sangat ditakuti. Kenapa? Karena tadi itu dia nanti akan mula-mula ya si bakteri Leberibacter ini pertama dia akan menyerang sel floemnya sendiri ya. Jadi sel floem itu nanti dia akan dia infeksiin, kemudian setelah itu nanti lama kelamaan si tanaman akan
mati. Kenapa? Karena si tanaman tidak bisa menyerap nutrisi yang ada yang diberikan di dalam tanah. Ya seperti yang kita ketahui, fungsi jaringan xilem dan phloem itu ya salah satu diantaranya untuk mengangkut hara seperti itu ya. Nah, jika misalkannya sistem transportasi haranya terganggu, otomatis nanti akan mati tanaman itu sendiri. Baik, terima kasih. Nah, bahan selanjutnya mungkin ini yang gambar C, siapa yang ada yang ingin berargumen untuk gambar C? Saya, Pak. Ya, silahkan. Nah, Ajam ya. Ya, menurut saya yang gambar C itu gambar durian yang mengalami busuk buah akibat serangan penyakit Phytophthora palmifera buter, Pak. Oke, kenapa Ajam bisa mengatakan bahwa bahwa itu terkena oleh Phytophthora? Ya, Pak, itu dikatakan terkena penyakit Phytophthora palmifera karena bisa dilihat dari gejala serangannya yang mana mula-mula pada buah terjadi bercak basah-basahan, lalu warnanya berubah menjadi coklat atau coklat tua dan hitam. Dan biasanya setelah 5 hari pada bercak ini akan nampak jamur putih yang terdiri dari miselium dan sporangium. Penyakit buah ini juga dapat terjadi pada buah yang letaknya tinggi seperti durian, rambutan, dan tanaman buah tumbuhan lainnya. Hal ini diduga jamur ini dibawa oleh serangga, Pak. Jadi menurut Ajam bahwasanya si durian ini terkena Phytophthora palmifera ya, seperti itu. Nah, tadi disampaikan bahwasanya inangnya itu justru serangga. Nah, berarti nanti teknik pengendaliannya pun juga tidak hanya langsung dilakukan terhadap lingkungannya itu sendiri, bisa langsung terhadap inangnya sendiri ya, seperti itu. Nah, baik, luar biasa. Nah, Ajam, kira-kira kalau menurut Ajam sendiri ini kan tadi sudah ditentukan ya gejalanya seperti apa, penyakitnya apa. Ini kira-kira teknik pengendaliannya bagaimana kalau melihat durian yang sudah seperti ini? Baik, Pak. Ya, yang pertama, cara kultur teknis, perbaikan drainase tanah agar tidak terlalu basah atau lembab, memangkas daun-daun yang tidak produktif untuk mengurangi kelembaban kebun. 2. Cara mekanis, memotong atau memangkas bagian tanaman yang terserang berat, menghindari luka mekanis pada bagian akar dan pangkal batang sewaktu pemeliharaan tanaman, eradikasi tanaman yang terserang. Yang ketiga, cara biologi, pemanfaatan jamur antagonis seperti Rhizoderma harzianum sebagai jamur antagonis dapat diaplikasi pada permukaan tanah untuk jamur tular tanah. Yang keempat, cara kimiawi, mengerok atau mengupas bagian tanaman yang sakit, kemudian bekas luka yang diolesi dengan fungsida. Bagus, ya, luar biasa sekali ya. Kalian kalau Bapak suruh mengamati sambil berliterasi, sambil kalian mencari informasi baik itu dari Google atau YouTube, kalian tuh sangat luar biasa berargumennya. Berbeda ketika Bapak tanya langsung ya, kalian pasti bingung seperti itu ya. Makanya bagus sekali ya teknik pembelajaran kita kali ini. Kalian ini mungkin saja ini betul seperti itu dan Bapak tidak akan menyimpulkan saat ini. Mungkin nanti kalian boleh berargumen. Barangkali untuk gambar D, silakan ada yang ingin berpendapat. Kira-kira itu pohon rambutannya buah rambutannya itu terkena apa? Silakan. Saya, Pak, ingin menjawab. Ya, silahkan. Silakan lagi. Silakan ya. Jadi, Pak, kalau menurut saya pada gambar D itu tanaman rambutan mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit embun tepung pada bagian buah yang disebabkan oleh jamur spesies Oidium sp. Jamur ini diduga hanya menyerang tanaman rambutan, maka diberi nama
Coleophelinococcus sp. Jamur ini juga merupakan parasit obligat, artinya tidak dapat dibiarkan pada media nutrisi buatan. Biasanya jamur akan menghasilkan miselium yang hanya tumbuh pada permukaan jaringan tanaman saja dan tidak pernah menyerang bagian dalam dari jaringan tanaman itu tersebut. Jamur ini mendapatkan nutrisi dari tanaman dengan membentuk haustoria yang masuk ke dalam sel-sel epidermis organ tanaman. Pada permukaan sel-sel epidermis organ tanaman, pada permukaan tanaman, miselium menghasilkan conidiofor yang pendek ukurannya. Setiap conidiofor menghasilkan rantai conidia yang berbentuk telur yang mudah disebar oleh angin. Jamur ini terutama menyerang bagian vegetatif dan reproduktif yang masih muda dan aktif tumbuh. Contohnya tunas, bunga dan buah biasanya Pak. Sementara daun dan buahnya yang sudah tua tidak. Gejala penyakit pada buah pertama kali ditunjukkan dengan adanya butir-butir menyerupai tepung berwarna putih menyelimuti permukaan bunga, tunas, buah maupun daun-daun muda. Infeksi penyakit awal pada buah akan menyebabkan perkembangan buah menjadi lambat berupa bentuk nekrosis dan rambut-rambut buah menjadi memendek. Akibatnya buah yang terserang embun tepung akan berubah warnanya menjadi kecoklatan. Penyakit embun tepung dapat menyerang tanaman di pembibitan sepanjang tahun. Hal ini disebabkan karena biasanya bibit di pembibitannya diberi naungan sehingga kelembaban relatif berkisar 71 hingga 81%. Dalam ruangan laboratorium, spora yang matang mampu berkecambah tinggi yaitu 76 hingga 100% ketika disimpan selama 1 sampai 3 hari dalam wadah kering. Oke, baik Nagi. Ya, ini betul sekali ya. Ini kebetulan Bapak punya ada sedikit pengalaman di bidang ini. Halo Nagi, bisa di mute dulu. Oke, baik. Kayaknya itu Nagi ada yang sedang ini ya, ada yang sedang telepon atau apa itu mantul ya suaranya. Baik, betul Nagi ya. Jadi memang betul si tanaman rambutan ini kena jamur ya dari spesies Oidium sp. Ya, ini kebetulan Bapak punya pengalaman tersendiri terkait jamur ini. Jamur ini berupa parasit obligat ya, yang mana artinya bahwa jamur ini tidak bisa dibiarkan melalui media nutrisi buatan seperti itu. Beda dengan yang lain misalkannya trichoderma dan lain sebagainya. Nah, ini sangat sulit sekali. Bahkan si jamur ini sendiri itu sering banget menyerang istilahnya tanaman rambutan, terutama di bagian buah seperti yang yang kalian lihat saat ini di layar kalian. Itu terlihatnya sangat putih sekali. Jadi sangat mudah sekali sih emang untuk membedakan antara bahwa si tanaman itu kena bakteri atau jamur seperti itu. Nah, bahkan ketika si embun tepung ini menyerang tanaman khususnya di bagian pembibitan, ini hampir sepanjang tahun sering terjadi ya, seperti itu. Jadi memang endemiknya ini di pohon rambutan ini sering dijumpai. Jadi kalau kalian lihat pohon rambutan seperti ini, nah terkait inangnya mungkin itu bisa saja dikarenakan oleh serangga seperti itu. Makanya nanti ketika kalian melakukan observasi di lapangan, kalian nanti cari kira-kira ada gak di sekitar rumah kalian beberapa jenis tanaman buah khususnya yang mengalami ambang kerusakan tanaman akibat serangan penyakit, khususnya tanaman buah tahunan ya. Tadi kan kalau Bapak dengar itu di dekat rumahnya Pak Yed ya, kalau tidak salah itu ada pohon rambutan. Kemudian dekat rumahnya Fakih itu ada ada jambu gitu kan, jeruk juga ada seperti itu. Nah, baik Nagi, kira-kira kalau tadi anak Agi sudah sampaikan bahwa itu terkena
jamur ya, jamur dari spesies Oreadium sp. Kira-kira bagaimana Nagi cara pengendaliannya? Kira-kira? Pengendalian penyakit embun tepung dapat dilakukan dengan cara kultur teknis untuk mengurangi kelembaban kebun dan pohon. Caranya potong dan buang cabang-cabang air, cabang-cabang yang sudah tua dan mati, sisa-sisa tangkai buah setelah panen, dan juga membersihkan gulma yang tumbuh di bawah dan sekeliling pohon. Kemudian bisa juga mengendalikan secara kimiawi dengan cara menyemprot tanaman pada saat bunga mekar maupun pada saat terjadinya petunasan daun dengan fungisida yang mengandung senyawa sulfur atau squalor halonil. Gimana Pak bacanya Pak? Ya, silakan dilanjut aja dulu, nanti Bapak ulas kembali ya. Memang betul ya. Kalian luar biasa ya, kalau Bapak kasih kesempatan untuk mencari di Google, kalian sumber-sumbernya luar biasa ya. Ini kan akhirnya menghidupkan diskusi kita ya, seperti itu. Ya, bagaimana? Itu apa? Kalau tidak salah itu senyawa sulfurnya itu kan kontak ya. Klorotanil itu ya, atau pakai heksakonazol juga bisa itu, namun sistemik kalau tidak salah itu. Gitu. Baik Nagi, terima kasih ya atas jawabannya, luar biasa sekali ya. Bisa di mute mungkin mic-nya ya, itu menggema ya. Baik, luar biasa sekali, sangat tepat ya jawabannya, memang betul ya. Kebetulan tadi Bapak bilang Bapak ada sedikit pengalaman ya terkait jamur tersendiri di bagian rambutan, karena seperti yang kita ketahui Subang bagian utara itu memang tanamannya yang banyak dibudidayakan, khususnya tanaman buah tahunan itu ya rambutan seperti itu ya. Rambutan yang dari Subang itu kalau kita main ke daerah sebelah utara hampir ke Indramayu kan sudah mangga ya, seperti itu. Nah kebetulan Subang ini daerah Kalijati, Subang khususnya Subang Utara ini kan memang banyak sekali dijumpai pohon rambutan seperti ini. Bahkan depan sekolah kita pun ada pohon rambutan. Bapak kebetulan waktu itu pernah melakukan sedikit pengamatan terkait jamur tersebut seperti itu. Nah baik anak-anak, jika kalian sudah mampu menentukan ciri-ciri, kemudian penyebab, kemudian teknis pengendalian terhadap kerusakan tanaman buah tahunan akibat serangan penyakit, untuk lebih jelasnya silahkan kalian sekarang secara berkelompok cari tanaman buah tahunan di sekitar kalian atau di sekitar rumah kalian yang mengalami ambang kerusakan ya. Jadi nanti kalian secara berkelompok nanti ya, maksud secara berkelompok di sini tuh kalian nanti secara personal mencari di depan rumah kalian atau di sekitar rumah kalian, kalaupun memungkinkan ke kebun kalian yang dekat dari rumah silahkan boleh. Yang jelas itu harus betul-betul real kalian mencari, kemudian nanti kalian kumpulkan dibuat presentasi, artinya secara berkelompok kalian nanti akan melakukan presentasi. Nah tentunya kalian harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kalian tentukan nama tanaman tersebut ya, kemudian tentukan ciri-ciri atau gejala infeksinya ya. Misalkan ini tanamannya tanaman manggis Pak, kemudian ciri-ciri atau gejala yang terinfeksinya apa? Misalkannya terdapat bercak hitam pada bagian buah misalkannya. Kemudian kalian tentukan penyebabnya apa? Ya, ini kira-kira disebabkan oleh apa? Jangan-jangan seperti yang minggu lalu kita sampai memperdebatkan buah busuk akibat serangan bakteri, padahal itu kenyataannya buah busuk itu terjadi karena memang cendawan seperti itu. Nah kemudian kalian tentukan teknis pengendali yang tepat itu seperti apa. Nah tadi kan kalian berliterasi ya, kalian secara literatur kalian sudah nyari di Google sambil melihat tayangan Bapak tayangkan, bahkan luar biasa sekali ya kalian berliterasi itu sangat cepat sekali gitu ya. Bapak kasih waktu sebentar, kalian langsung googling, kalian minimal mendekati seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya lagi silahkan kalian buat dua kelompok untuk melakukan observasi dengan cara mencari tanaman di sekitar rumah kalian yang terindikasi mengalami kerusakan akibat penyakit. Lalu kalian catat dan buat laporan serta bentuk PowerPoint-nya ya. Maksud di sini laporannya
tidak mesti makalah, tapi langsung saja buat PowerPoint. Ya, itu sebagai bahan presentasi kalian nanti. Nah, nanti setiap kelompok harus presentasi, dan di saat kelompok lain presentasi, maka silakan kelompok yang lainnya memberikan tanggapan masing-masing seperti itu. Misalkan kelompok 1 presentasi, berarti kelompok 2 menanggapi. Baik menanggapi, berargumentasi, melengkapi dan sebagainya, silahkan, terserah kalian. Yang jelas nanti setelah pembelajaran Bapak selesai, kalian betul-betul mendapat tambahan ilmu seperti itu ya. Kemudian begitupun sebaliknya ya, ketika kelompok 2 maju ke depan, berarti kelompok 1 harus memberikan argumentasi seperti itu. Nah, silahkan anak-anak, waktunya 20 menit untuk melakukan observasi di sekeliling rumah kalian. Oh ya anak-anak, jika nanti di saat kalian melakukan observasi mengalami kendala atau menemukan hal yang sulit menurut kalian, untuk bisa dipahami misalkan kalian menemukan tanaman ini, kira-kira tanamannya kenapa ya? Sebelum nanti kalian presentasikan pun, kalau mau didiskusikan, insya Allah Bapak siap untuk membimbing kalian selama kalian melakukan observasi. Ya baik anak-anak, siap tidak untuk melakukan observasi? Sudah siap belum? Siap. Oke, jika kalian siap, silahkan Bapak kasih waktu 20 menit ya. Bapak kasih waktu 20 menit. Silahkan kalian cari tanaman buah tahunan. Awas jangan tertukar nanti ya. Jangan sampai kalian nanti bawa tanaman buah terong nanti ke sini ya. Nanti yang bawa tanaman buah terong berarti kalian belum paham ya. Kalau Bapak lihat dari teori kalian tadi, cara kalian menjawab dan berikan contoh, semuanya sudah paham gitu ya. Nanti mungkin Bapak bisa bertanya lagi perbedaannya seperti itu. Ya, silakan Bapak kasih waktu 20 menit. Silakan kalian cari tanaman di sekitar rumah kalian yang mengalami ambang kerusakan pada tanaman. Tadi kan kata Nafayad ada yang di depan rumahnya tanaman jeruk, ada yang taman durian, terus ada yang tanaman apa tadi? Jambu ya kalau Bapak dengar tadi di awal. Kemudian ada yang tanaman apa lagi? Banyak ya tadi ya. Mangga. Iya, mangga ya. Silakan sekarang kalian cari tanaman yang boleh dikatakan mengalami ambang kerusakan akibat penyakit. Ingat ya, penyakit bukan karena hama ya. Silakan Bapak kasih waktu 20 menit. Nanti kita akan presentasikan. Nah, nanti kalau sudah kalian cari, kemudian kalian kirim ke ketua kelompok kalian, itu kalian bisa pakai format yang kemarin. Ya, jadi format observasinya itu yang kemarin sama saja, yang sekarang pun juga sama. Nanti kamu kirim ke WA Bapak ya, kirim ke WA grup ya untuk ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya kelompok 1 Fayad, kelompok 2 Fakih ya. Kita ganti ya, jadi kelompok 1 Fayad, kelompok 2 Fakih seperti itu. Anggotanya masih tetap berarti ya yang kemarin ya. Silahkan anak-anak, selamat bekerja, selamat mencari. Nanti kalau kalian mendapat kesulitan boleh berdiskusi langsung dengan saya, atau berdiskusi dengan teman juga boleh, atau mencari ke YouTube juga biar lebih jelas, atau ke Google juga silahkan boleh. Oke, baik anak-anak, ada kesulitan nggak? Saat kalian melakukan atau sedang mencari, kira-kira ada kesulitan nggak? Ada yang sudah nemu atau belum? Barangkali ada yang sudah nemu atau mungkin masih nyari. Nyari ya, harus nyari, pokoknya harus dapat. Bapak ingin mungkin ada 1 atau 2 sampel dari kalian meskipun tidak semuanya. Oh, ini tanaman apa itu? Nafayad itu tanaman apa tadi? Pohon apa itu? Mohon mangga. Nah, silakan kamu cari kira-kira di situ. Itu kan dekat rumah kamu sendiri. Kira-kira ada nggak bagian dari tanaman mangga itu sendiri, baik dari buahnya atau mungkin batangnya atau mungkin buahnya. Kira-kira itu ada nggak yang terindikasi bahwa si tanaman itu terkena penyakit? Silakan dicari aja dulu ya. Nanti kalau menemukan boleh diperlihatkan ke Bapak seperti itu. Yang lain silahkan, barangkali menemukan kesulitan atau ada kesulitan dalam mencari sampel atau mencari sebuah contoh tanaman yang terindikasi dengan penyakit. Silahkan, ada yang lain silahkan barangkali. Coba Bapak tanya siapa ya? Faiz. Faiz gimana, sudah nemuin belum Faiz? Siapa? Masih cari, Pak. Oh, masih nyari ya, silahkan. Nanti Nak Fayad sudah barusan. Tinggal nanti hasilnya di ini kan ya, hasilnya nanti dipresentasikan. Jadi nanti hasilnya kamu fotokan,
kemudian kamu masukkan ke dalam tabel observasi, kemudian kalian jelaskan ya, seperti itu. Oke, siapa lagi ya selain Nak Fayat? Pak Is lagi yang mencari. Oh, itu Nak Faiz. Apa itu Nak Faiz? Jeruk, Pak. Daun jeruk. Kira-kira itu kenapa Nak Faiz daun jeruk itu? Halo Nak Faiz, kira-kira itu daun jeruk kenapa? Ini Pak, daun jeruknya. Aduh. Coba dilihat dari ciri-cirinya itu kira-kira kenapa? Silakan yang lain ya, yang lain selain Nak Faiz. Oh ya, daun jeruk itu kenapa Nak Faiz? Daun jeruknya kenapa? Seperti ada jamur sama bakterinya, Pak. Oh iya, oke baik. Nanti silakan kamu diskusikan sama kelompok kamu. Nanti kalian tulis kira-kira tadi ciri-cirinya apa, gejalanya apa, kemudian teknik pengendalinya bagaimana. Kemudian nanti dipresentasikan seperti itu ya. Silakan dikumpulkan aja dulu informasi atau hasil observasinya seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin siapa lagi ya yang sudah menemukan ya? Nah, Rizky udah menemukan belum? Payad itu daun apa Payad? Mana Payad? Durian. Mau itu kenapa itu? Kena penyakit atau kenapa itu? Oh, jadi daunnya itu kalau Bapak lihat ini kayak semacam apa ya? Busuk kering ya. Kering dulu ya, kayaknya seperti itu ya. Oke, coba kamu sambil nyari literatur kira-kira itu kenapa dan bagaimana cara pengendaliannya. Kalau jadi nanti kalau Nak Fayad punya pohon durian seperti itu, tiba-tiba daunnya mengkering atau busuk seperti itu kan bagian pinggirnya kalau Bapak lihat itu busuk, kemudian bagian tengahnya baru kering ya, seperti itu. Nah, kira-kira kalau kalian nanti menemukan tanaman durian seperti itu, bagaimana teknik pengendalian yang tepat menurut kalian seperti itu? Ya. Oke, baik, udah dua tuh Nak Fayad udah dapat dua nih sampelnya ya, tadi tanaman mangga sama tanaman durian seperti itu ya. Selanjutnya mungkin yang lain ada lagi nggak? Kira-kira yang lain yang sudah menemukan? Nak Fakih, mana Nak Fakih? Bapak sambil absen nih. Gimana Nak Fakih, sudah menemukan belum? Apa masih mencari? Belum, Pak. Oke. Nah, Pak Is sudah. Nak Salman, gimana Nak Salman? Ada kesulitan kah? Ya, Pak, ada, Pak. Gimana? Menemukan belum? Siap, Pak. Sudah menemukan belum? Ada, Pak. Ya, coba bisa di on cam dulu. Daun jambu, Pak. Mana? Coba bisa diperlihatkan Nak Salman. Wah, ini lagi nyari. Oh iya. Kenapa itu daun jamu? Daun jamunya ini, Pak. Nah, sih. Kena embun gejala. Oh, kena embun ya. Jadi itu memang ada beberapa daun jamu itu ada yang terkena karat merah kalau tidak salah. Kemudian ada juga yang kena embun jelaga seperti itu. Ya, banyak sih kalau di tanaman jambu itu ada yang mati pucuk juga, itu kan itu jenis penyakitnya beda-beda seperti itu ya. Ya tentunya nanti kalian harus mengkajinya sendiri, dalam artian harus mencari ya. Nah, sambil kalian mencari tanaman atau contoh tanaman yang mengalami ambang kerusakan, silakan kalian sambil mencari juga kira-kira itu disebabkan oleh apa, kemudian ciri-cirinya apa. Nanti kan kalian bisa bercerita ya kalau kalian menemukan tanaman secara langsung itu kan, bisa kayak barusan nih tanamannya Pak kering ujungnya, kemudian bagian tengahnya busuk seperti itu, atau mungkin busuknya di pinggir kemudian kering di tengah seperti itu. Nah, kira-kira itu terindikasi oleh apa? Nah, sambil kalian melakukan observasi, silahkan kalian boleh mencari literatur baik dari Google, YouTube dan lain sebagainya, atau mungkin dari modul yang sudah Bapak bagikan juga silahkan. Ya, kalian boleh melihat apakah betul ini karena bakteri, virus, jamur dan lain sebagainya seperti itu.
Yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan lagi, silakan. Nah, nabhan, mana nabhan? Biasanya nabhan ini sering apa? Sering menemukan nih. Ya kalau kemarin di tanaman sayuran karena orang tuanya jualan sayuran, jadi depan rumahnya banyak seperti itu ya. Nah mungkin ini memang agak sedikit sulit kalau untuk tanaman buah karena memang kalaupun ada sampelnya harus naik seperti itu ya. Untung aja tadi nak fayad itu tanaman buahnya di bawah seperti ya, pendek seperti itu. Nah, oke baik anak-anak, Bapak kira cukup ya untuk kalian melakukan observasinya ya, khususnya di tanaman yang ada di sekitar rumah kalian atau di lingkungan kalian yang mengalami ambang kerusakan. Nah baik, kalau begitu anak-anak silahkan nanti kelompok 1 dikirim ke saya ya. Nak Fayad, bagaimana? Sudah dikirim belum? Saya cek dulu ya, sebentar ya. Saya cek dulu, saya download dulu ya. Kalau sudah dikirim berarti saya ini kan. Kirim saja ke saya biar nanti di laptop saya tampilkan. Jadi nanti kalian tinggal bacakan saja seperti itu ya. Sebentar. Oke, baik, sudah ada ini. Kelompok 2 silakan kelompok 2 ini baru ada. Sebentar. Kelompok 2. Ntar Bapak edit dulu ya, Bapak satuin dulu. Nanti kalau sudah disatukan, nanti kalian tinggal bacakan. Ntar silakan sambil menunggu sebentar Bapak untuk menyatukan PowerPoint kalian biar nanti sama. Ini karena formatnya masih yang kemarin ya kalau format. Silakan kalian sambil berliterasi atau berliteratur mencari informasi-informasi terkait temuan barusan kalian di lapangan ya. Ini semua dalam bentuk foto ya kalau tidak salah. Gak ada yang video ya? Ya Pak. Ya, jadi gampang maksud Bapak gitu kan, tinggal nempelin saja. Sebentar. Udah muncul belum? Belum ya? Ntar dulu. Belum Pak. Sebentar. Ini masih pakai, oh beda ya formatting. Oke baik. Nih sebentar Bapak harus close dulu ini. Mana ya? Ini. Oh ini. Nah silahkan kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan? Ya silahkan Nak Fayad, bisa dibacakan atau bisa disebutkan. Gak ada suaranya Nak. Halo Nak Fayad. Ya Pak, ada Pak. Ya silahkan kelompok 1 bisa dipresentasikan. Oke baik. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil observasi kami di sekeliling rumah kami. Berarti ini prestasi kelompok 1 ya? Iya Pak. Oh iya, sebentar Bapak lihat dulu anggotanya ini Fayad, Jamil, Agi, sama Nabhan ya. Jamil kebetulan tidak hadir. Berarti siapa yang mewakili? Fayad saja? Ya Pak, saya aja Pak. Ya silakan Nak Fayad, ini hasil kalian. Ini ada, kalau Bapak lihat ini ada berapa? Ada 4 ya, ada 4 tanaman yang kalian dapatkan tadi. Nak Fayad itu menemukan, kalau tidak salah Nak Fayad yang menemukan ini ya, durian ya. Nah silakan Nak Fayad, ini untuk presentasi pertama kelompoknya Fayad, kemudian Jamil, Agi, dan Nabhan. Karena Jamil izin, jadi silahkan Nak Fayad untuk mempresentasikan hasil observasi di lapangannya. Silakan Nak Fayad. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil observasi kami di sekeliling rumah kami. Oke, pertama itu ada gambar jeruk. Ini jeruk ini. Maaf Nak Fayad, kalau boleh Bapak koreksi nih ya. Ini jeruk apa daunnya? Oh maaf Pak. Oh, iya. Harus jelas ya biar teman-temannya paham. Iya nggak apa-apa, biar nanti teman-temannya paham. Ya coba diulang, silakan. Penyakit ini hewan jeruk yang terkena penyakit kanker jeruk yang disebabkan oleh Xanthomonas actonopodis PV ciri-cirinya biasanya itu gejala awal berupa bercak putih pada sisi bawah daun yang selanjutnya warna hijau gelap, kadang-kadang berwarna kuning di sepanjang tepinya,
bagian lengannya terbentuk gabus warna coklat, lalu terjadi pada bagian atas dan bawah daun. Pada buah ditandai dengan gejala serupa dengan di daun, tetapi bagian tepi tidak berwarna kuning. Nah, teknis pengendaliannya, kanker jeruk dapat dikendalikan dengan fungisida berbahan aktif chopper dan antibiotik seperti streptomycin dan clomicetin. Pengendalian secara kultur teknis dilakukan dengan cara tidak menanam jenis yang rentan di sekitar jenis komersial. Penyemprotan hanya perlu dilakukan pada musim hujan sebelum terdapat serangan berat. Yang kedua itu ada daun durian. Jenis penyakitnya hawar daun disebabkan oleh sendawan Rhizoctonia zalani. Nah, ciri-ciri dan gejalanya biasanya cendawan ini menyerang daun dan pucuk. Pada daun ia kelihatan seperti topak air dengan corak rawak yang berwarna perang. Dalam kebanyakan case bahagian tompokan ini akan mengering pada pucuk tunas, pokok durian pula. Ulat ini menyebabkan pucuk tunas, meroket, merekot, dan akhirnya mengering. Pokok dalam kebanyakan case akan mulai mengeluarkan tunas-tunas baru di dahan-dahan yang lain secara rawak, survival mode. Nah, untuk teknis pengendaliannya, satu, menanam dengan jarak tidak terlalu rapat. Tujuannya agar supaya sirkulasi udaranya lancar. Oke, untuk kedua, menggunakan pulsa plastik pada musim hujan. Dan yang ketiga, membuang atau membakar tanaman yang terserang. Untuk gambar ketiga, ini nama penyakitnya itu busuk antranosa yang disebabkan oleh jamur Collectorium golospriodes yang bersifat poligaf. Biasanya gejalanya itu jamur ini menyerang pada saat cuaca lembab. Jamur membentuk spora dalam jumlah besar yang terikat dalam massa lendir berwarna merah jambu. Gejala serangan tunas muda, daun dan buah pada waktu masih lunak terjangkit. Umumnya penyakit ini menyerang buah luar daging, buah yang akan terlihat bercak-bercak. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kebun dan kelembapannya agar jamur patogen ini tidak dapat tumbuh dan berkembang berkembang. Caranya dengan melakukan pemangkasan atau memperbesar jarak tanam. Cara pengendalian kimiawi dengan menggunakan fungsi efektif untuk memberantas difidi. Dan yang terakhir ada jambu. Nama penyakitnya ini Antranoxa coletoricum. Gejalanya itu muncul pada buah adalah buah membusuk dengan daerah pembusukan terdapat spora jamur yang berwarna hitam. Jika penyakit ini menyerang pucuk daun muda, maka akan menyebabkan daun layu dan kemudian mati. Untuk pengendaliannya yang pertama itu menanam varietas yang tahan. Kedua, mengatur jarak tanam. Ketiga, membersihkan gulma yang bisa menjadi taman inang. Keempat, memusnahkan buah trinfeksi dan memangkas bagian tanaman yang terserang. Dan yang terakhir, semprotkan dengan fungisida, antrakol, kosep, bion M, dan dintanen. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dong, kita kasih applause dulu dong untuk kelompok 1 ya. Terima kasih Napaya dia yang sudah mencoba untuk mempresentasikan, sangat luar biasa sekali. Nah, ini sedikit koreksian dari Bapak ya. Kamu harus sering belajar membaca bahasa-bahasa ilmiah ya, terutama tadi seperti antraknosa dan lain sebagainya, sehingga nanti kita akan terbiasa seperti itu. Karena kalau kita berbicara masalah penyakit itu pasti selalu dikaitkan dengan bahasa-bahasa seperti itu ya. Jadi mohon ditingkatkan lagi belajarnya, terutama untuk bahasa-bahasa ilmiah seperti itu ya. Oke, baik anak-anak, sangat bagus sekali penyampaiannya, memang betul sekali ya yang disampaikan oleh Nak Fayad. Ya memang kalau kita lihat dari kelompok 1 ini ya, Bapak juga sambil melakukan penilaiannya ini hasil observasi kelompok 1 ini. Di sini ada gambarnya ada durian ya, memang di dalamnya juga ada durian ya. Kemudian tadi telah disampaikan bahwasanya betul bahwa si tanaman jeruk ini dia terkena Saxomonas seperti itu ya.
Kemudian bisa dilihat dari ciri-ciri atau gejala, bahkan teknik pengendaliannya pun juga sudah disampaikan. Kemudian di gambar ketiga dan keempatnya di sini masih ada tanaman jamu tadi yang sudah disampaikan oleh Nak Fayad ya. Memang si tanaman jamu ini sering sekali ya terkena antraknosa seperti itu ya. Antraknosa ini sebenarnya memang tidak hanya terjadi pada jambu, tapi banyak juga terjadi terhadap buah-buah yang lainnya seperti itu. Nah, bagus sekali Nak Fayad dan kelompok 1 sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Selanjutnya barangkali silahkan ada yang ingin memberikan tanggapan tidak untuk kelompok 1. Boleh bertanya atau memberikan masukan atau berargumen dan lain sebagainya. Silakan, ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Saya, Pak. Ya, silakan apa Ki? Kalau menurut saya gambar dua itu daun durian yang mengalami penyakit hawar daun disebabkan oleh sendawan Rhizotonia solani mulai kan itu karat daun yang disebabkan oleh lumut Cephalourus virescens. Biasanya merang pada musim hujan atau pada keadaan sekeliling yang lembab dengan aliran udara yang tidak baik. Oh, jadi kalau menurut Pakih itu bukan karena hawar daun ya? Kalau menurut Pakih, justru kata Pakih barusan itu terkena apa tadi? Karat daun ya? Nah, ini ada pertanyaan nih dari kelompok 1 ini kelompok 2. Untuk kelompok 1 ada pendapat nih, kata kelompok 2 ini justru bukan karena hawar daun, ini kayaknya kena karat daun seperti itu. Memang kira-kira ada perbedaan gitu antara hawar daun dengan karat daun seperti itu. Nah, barangkali silakan ada yang ingin berpendapat lain atau menanggapi, silakan dari kelompok 2. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Salman ya, silakan. Betul Pak, itu yang disampaikan oleh tadi bahwasanya daun durian tersebut bukan mengalami penyakit hawar daun yang disebabkan oleh sendawan Rhizotonia solani, melainkan itu karat daun yang disebabkan oleh lumut Cephalourus virescens. Biasanya menyerang pada musim hujan atau pada keadaan keliling yang lembab dari dengan aliran udara yang tidak baik, yang mana pengendaliannya bisa dilakukan dengan dua cara doang, Pak. Dengan cara apa pengendaliannya? Itu yang satu non kimiawi dengan cara dipangkas atau ditebang dan dimusnahkan daun-daun terserang, Pak. Terus yang kedua kimiawi, Pak, dengan cara menyemprot menggunakan fungisida sesuai dosis, Pak. Oke, baik. Ini kalian kalau sekali lagi ya, Bapak sangat mengapresiasi sekali ya. Kalau kalian sambil mencari, sambil googling ini lancar, tapi kalau tatap muka di sekolah langsung gitu kan, tanpa handphone, luar biasa sulitnya. Ini bagus nih kalau gini, nggak apa-apa kalian kembangkan saja. Ini jadi minimal kan kalian juga berliterasi dan mencari informasi seperti itu. Nah, kelompok 1 ini tadi katanya justru ini bukan karena hawar daun, justru ini disebabkan oleh karat daun ya kalau tidak salah ya. Nah, coba barangkali ada yang ingin mempertahankan argumennya nggak dari kelompok 1? Oke Pak. Ya, silakan Pak Yad, silakan. Nih katanya menurut kelompok 2 ini bukan karena hawar daun, ini justru karena karat daun. Menurut kamu kira-kira bagaimana, Pak Yad? Justru teman-teman, kalau menurut kami itu tanaman durian tersebut terkena penyakit hawar daun disebabkan oleh sendawan Rhizotonia solani dan jelas bisa lihat dari ciri-ciri atau gejalanya, yakni biasanya sendawan ini menyerang daun dan pucuk. Pada daun dia kelihatan seperti tumpukan air dengan corak yang berwarna perang. Dalam kebanyakan case, bagian ini akan mengering pada pucuk atau tunas. Pokok durian pula. Kulit ini menyebabkan pucuk dan tunas mengrekot dan akhirnya mengering. Pokok dalam kebanyakan case akan mulai mengeluarkan tunas baru di bahan-bahan lain secara rawak.
survival mode, dan kita harus bisa membedakan mana penyakit hawar daun dan penyakit karat daun. Nah, bedanya memang sangat tipis, hampir terlihat sama jika kita lihat secara kasat mata, namun jika kita lihat dari ciri-cirinya jelas sangat berbeda. Yakni dari jenis penyakitnya sendiri, jika hawar naon disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia solani. Bahkan pada kurat daun biasanya disebabkan oleh lumut Cephalaeros virescens, yang mana biasanya menyerang pada musim hujan atau pada keadaan sekeliling yang lembab dengan aliran udara yang tidak baik. Jadi kalau menurut kami kelompok 1 itu sangat jelas jika dilihat secara fisik bahwa daun durian tersebut terkena penyakit hawar daun. Baik, luar biasa sekali. Baik, good jawabannya ya. Jadi menurut Nak Fayad dari kelompok 1 itu justru kena hawar daun seperti itu. Baik, nanti mungkin untuk lebih jelas kalian silakan boleh nanti boleh mencari literatur yang lebih otentik lagi, atau mungkin nanti saya memberikan feedback di akhir pembelajaran. Baik anak-anak, bagus sekali jawabannya. Silahkan barangkali yang ada yang ingin berargumen lain tidak? Silahkan. Saya Pak. Ya, Nadabhan silahkan. Betul Pak, yang disampaikan oleh Pak. Ya. Halo Nak, suaranya hilang. Tanaman yang diserang oleh hawar daun dengan karat daun. Kita bedakan. Ngelik, Pak. Ya, bisa diulangi. Disampaikan oleh Payat. Jelas. Bisa diulangi? Siapa? Ya, siap. Betul Pak, yang disampaikan oleh Payat sekali perbedaan antara tanaman yang diserang oleh hawar daun dengan karat daun. Secara fisik pun bisa kita bedakan, yakni dengan cara melihat bagian yang terinfeksi, misalkan pada karat, dan jelas terlihat lembaran daun kayak semacam diselimuti lumut berwarna kuning, kecoklatan, sedangkan pada hawar daun terdapat warna yang putih kusam hampir mendekati kering. Good, luar biasa. Ya, jadi memang betul ya. Jadi kalau kita lihat nih, Bapak sambil melihat juga ini. Kalau Bapak lihat ya, Bapak juga pernah menemukan ini memang ada bedanya. Coba kalian sambil googling ya, perbedaan antara karat daun dengan hawar daun seperti itu. Ini jelas ya. Jadi kalau memang pada lembaran daun itu ada semacam selimut terselimuti lumut berwarna kuning kecoklatan, memang itu hawar daun. Nah, ini kita bisa lihat ya seperti itu. Sedangkan kalau misalkannya yang terdapat pada daun itu warnanya warna putih kusam hampir mendekati kering. Nah, ini menurut kalian ini kira-kira warnanya bagaimana? Warna kuning kecoklatan atau warna kusam putih hampir mendekati kering kalau menurut kalian? Kira-kira gimana? Payad nih, coba. Menurut Payad ini kalau lihat gambarnya ya, kalau lihat gambar daun durian ini, kira-kira Nak Payad, menurut Nak Payad nih ya, menurut Nak Payad nih, nanti saya pasti akan bertanya sama yang lain. Tadi kan dibilang nih, ini kita berargumen saja nih. Kamu harus mempertaruhkan argumen kamu sendiri ya. Tadi kan katanya kalau misalkan si tanaman itu terdapat warna putih kusam hampir mendekati kering, berarti betul itu kena hawar daun. Tapi kalau misalkannya pada daun itu terdapat semacam selimut atau diselimuti lumut berwarna kuning kecoklatan, itu justru karat daun. Menurut Payat, ini kalau lihat gambar daun durian yang tadi kamu temukan itu, ini kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Apakah ini warnanya putih kusam hampir mendekati kering, atau justru ini terdapat semacam lumut menurut kamu? Menurut saya ini putih agak sedikit kekeringan Pak. Iya, betul. Sip, betul. Berarti betul ini kena hawar daun seperti itu yang disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia solani seperti itu. Oke, bagus, luar biasa sekali ya diskusi dari kelompok 1. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 1. Selanjutnya mungkin silahkan kelompok 2, silahkan siapa yang mempresentasikan? Ini sudah Bapak gabungkan. Saya Pak. Ya, silahkan, ini bagus sekali ya tampilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kelompok 2 ini anggotanya Fakih, Rizky, Salman, dan Faiz. Silahkan siapa yang mempresentasikan kelompok 2?
Halo, kelompok 2? Halo anak-anak? Iya Pak. Ya silahkan untuk kelompok 2, silahkan yang mau presentasikan siapa? Fakih mungkin kelompok ketua kelompok, atau Salman mungkin, silahkan Salman, atau siapa untuk kelompok 2, silahkan, boleh diwakili, boleh. Ini hasil kalian ya, hasil kalian tadi, hasil temuan kalian di lapangan. Siapa yang mau mempresentasikan? Siapa? Ya, silakan Fakih dibacakan saja ya. Bagaimana, ada kendala anak-anak? Mungkin sinyalnya kali Pak. Oh, sinyalnya. Silakan mungkin yang lain mungkin biar lebih jelas. Kalau tidak jelas di laptop Bapak share lagi ke grup kalian. Bapak kirim ke grup prakerin aja ya. Nah, di grup prakerin itu Bapak kirim sebentar, Bapak kirim dulu. Nah, silakan. Kalau tidak jelas di laptop kan kecil. Kalau Bapak perbesar nanti tidak terrecord di Bapaknya. Tidak tidak, jadi terpotong di Bapaknya seperti itu. Tercrop seperti itu ya. Silakan, ada yang mau mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Ini Bapak kirim di grup ya, di grup yang prakerin. Sebentar. Nah, Bapak sudah kirim nih, masih muter. Jadi barusan Bapak sengaja gabungkan biar nggak sulit. Silakan, ada yang mau mau mempresentasikan khususnya untuk kelompok 2. Silakan, kira-kira siapa? Nah, Rizky mungkin, atau Salman? Faiz, silakan Faiz. Halo Faiz. Iya Pak. Ini Bapak sudah satuin anak-anak. Jadi di yang ini sudah Bapak satuin. Jadi di bagian bawahnya yang kelompok 2. Kan kalau Bapak kalau buka 2 kelompok kan sulit ya. Jadi Bapak sengaja disatuin sama Bapak. Jadi di presentasi Bapak itu tinggal dari kelompok 1 langsung kelompok 2. Kan tadi Bapak sudah rangkum itu. Ya, silakan untuk kelompok 2 siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Ya Pak. Jadi pada gambar pertama tuh itu terkena penyakit jamur triposporium SP Pak. Terus jika daun jamur kristal gejalanya jika daun jamur kristal terdapat semacam lapisan berwarna hitam seperti arah. Hal itu merupakan gejala serangan kumbul jelaga Pak. Jamur ini memiliki sifat non-parasit, artinya tidak menginfeksi tanaman secara langsung. Jamur ini muncul karena embun madu yang dihasilkan oleh hama kutu yang menyerang terlebih dahulu Pak. Embun madu menjadi makanan bagi patogen jelaga. Embun jelaga yang mencuci daun akan mengganggu proses fotosintesis dan secara tidak langsung akan menutup panennya Pak. Cara pengendaliannya, pertama menanam varietas yang tahan. Kedua, mengatur jarak tanam. Ketiga, membersihkan gulma yang bisa menjadi tanaman inang. Keempat, memusnahkan buah terinfeksi dan memangkas bagian tanaman yang terserang. Kelima, semprotkan dengan fungisida antrakol, kozeb, dion M atau dihane Pak. Ya, terus gambar selanjutnya itu apa? Ini terkena penyakit karat merah Pak. Penyakit karat merah itu penyakit yang disebabkan oleh alga Cephalosaurus SP Pak. Gejalanya
Alga menyebabkan bercak pada daun, bunga, dan buah. Penyakit ini sering disebut dengan karat merah karena pada permukaan atas daun ditumbuhi talus yang tegak dengan filamen berwarna kuning hingga merah dengan badan buah. Penyebaran penyakit ini dapat melalui angin yang membawa sisa pantoglen melalui kontak langsung dengan bagian tanaman yang terinfeksi, Pak. Pengendaliannya gimana? Gimana, Pak? Cara pengendaliannya bagaimana? Cara pengendaliannya ada dua, Pak. Pertama, menjaga kebersihan area dari bulan agar area tanaman tidak lembab. Kedua, semprotkan fungisida karmel, saromil, kor, atau disen, Pak. Oke, baik, luar biasa. Oke, lanjut mungkin di gambar ketiganya ini apa? Gambar ketiga dan keempatnya? Gambar ketiga itu ada penyakit kanker berkudis disebabkan oleh jamur Pestalotiopsis ini, Pak. Gejalanya pada buah. Penyakit ini menimbulkan bercak-bercak gelap yang kecil, kemudian berwarna coklat tua dan tampak seperti kanker. Cara pengendaliannya dengan memperbaiki sanitasi kebun untuk mengurangi sumber infeksi, Pak. Lalu pada gambar keempat ada penyakit mati pucuk dan busuk batang, Pak, disebabkan oleh jamur Phytophthora parasitisa yang dapat membentuk sporanium dan spora kembara. Gejalanya serangan penyakit ini pada daun muda awalnya terlihat basah, kemudian bercak tersebut melebar dengan pola tidak teratur yang menyebabkan daun menjadi berwarna gelap dan tidak layu. Gejala pada buah jambu gigi merupakan bintik basah pada permukaannya, kemudian melebar berwarna coklat keabu-abu dan berair, Pak. Cara pengendaliannya, penyakit ini dapat dengan cara pemberongkongan buah dan menyemprotnya dengan fungisida, Pak. Oke, bagus, luar biasa sekali ya. Memang betul ya. Ini juga Bapak di sekitar rumah Bapak memang banyak jambu biji terutama ya. Memang ini sering Bapak jumpai, terutama ini yang gambar ini, yang gambar 1 dan gambar 2 ini ya. Gambar 1 gambar 2 ini kayak apa ya? Kayak jamur Cryptosporum ini memang sering banget ditemukan. Jadi si pada daunnya tuh kayak semacam hitam gitu ya, kayak bekas tinta semacam itu. Itu ternyata jamur anak-anak ya. Nanti kalau kamu menemukan tanaman seperti ini, teknik pengendaliannya tadi sudah kamu tentukan teknisnya bagaimana. Tinggal nanti kamu lakukan ya pengendalian tersebut ya. Kalau menemukan ya kayak tadi mungkin yang sudah kalian lakukan, dipisahkan langsung atau dipetik atau mungkin dibuang dan dibakar dan sebagainya seperti itu. Oke, baik, bagus sekali. Nah, Fakih tadi ya. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya barangkali silahkan untuk kelompok 1 ada yang ingin berargumen nggak untuk kelompok 2? Silakan. Saya, Pak. Ya, Fayad lagi, luar biasa nih. Nah, Fayad hari ini sedang semangat sekali ya, luar biasa. Silakan Fayad, bagaimana Fayad? Itu pada gambar 1 dan 2, menurut kelompok kalian, bagaimana cara membedakan secara kasat mata antara tanaman yang terinfeksi oleh jamur Cryptosporium sp dengan tanaman yang terinfeksi oleh alga Cephalosporus sp. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, silakan kelompok 2, ada yang mau jawab nggak? Saya, Pak. Ya, Salman. Ya, duet maut nih, bagus nih. Silakan, Nah Salman. Saya cara membedakan secara kasat mata antara tanaman yang terinfeksi oleh jamur Cryptosporium sp dengan tanaman yang terinfeksi oleh alga Cephalosporus sp, yakni jika pada daun tanaman tersebut dan berwarna hitam seperti arang, itu merupakan gejala serangan umum gejala itu apa? Umbuhan gelaga. Sedangkan jika pada daun, bunga, dan buah terdapat bercak kecoklatan kecil-kecil, maka itu dipastikan bahwasanya tanaman tersebut terindikasi terinfeksi oleh alga Cephalosporus sp. Oke, good, luar biasa. Silakan barangkali ada yang ingin berpendapat lain, silakan. Saya, Pak. Ya, Napais, silakan Napais.
benar Pak yang dikatakan Salman Pak, karena sangat jelas terlihat antara tanaman yang terinfeksi oleh jamur Trichosporium sp dengan tanaman yang terinfeksi oleh Alga cephalosaurus sp Pak, yakni dengan melihat secara langsung pada daun. Misalnya jika pada daun tersebut terlihat tanda-tanda seperti lapisan berwarna hitam kayak arang, hal itu merupakan gejala serangan embun jelaga. Sedangkan jika pada daun bunga dan buah terdapat bercak kecepatan kecil, maka itu dipastikan tanaman tersebut terindikasi oleh terinfeksi oleh alga cephalosaurus Pak. Terus bagaimana cara pengendaliannya, Nak? Cara pengendaliannya bagaimana? Ada dua teknik Pak, ada dua cara. Ya, terus? Yang pertama, non-kimiawi. Lakukan sanitasi pada lahan dengan benar dan teratur. Jangan lupa memilih bibit berkualitas tahan terhadap penyakit. Yang kedua, kimiawi Pak. Semprot menggunakan fungisida sesuai dosis. Namun teknik kimia hanya dilakukan jika tanaman telah mengalami ambang kerusakan secara ekonomi atau tanaman telah melewati kerusakan secara ambang ekonomi. Kenapa demikian? Karena bahan kimia sangat berbahaya baik bagi kesehatan manusia, kesuburan tanaman, ataupun bagi jasa teknik yang ada pada tanah yang merupakan bagian tanaman bagi tanaman itu sendiri Pak. Artinya pengendalian secara kimia itu dilakukan sebagai cara atau jurus terakhir Pak. Luar biasa sekali, bagus, memang betul ya, memang betul apa yang disampaikan oleh Napais barusan ya, sudah berargumentasi dengan sangat baik sekali ya. Semuanya juga betul anak-anak, tinggal dipastikan saja bahwasanya semuanya akan dilakukan nanti secara detail. Sebentar anak-anak, mohon izin dulu sebentar. Nomor belakang. Iya, tos. Oke, baik, mohon maaf sebentar, barusan ada kepala sekolah mengecek Bapak sedang melakukan PPG siklus 3 ya. Baik anak-anak, luar biasa sekali jawaban kalian ya. Kalau Bapak lihat dari segi diskusi dan presentasi ya. Jadi kalau Bapak lihat, namun kalian itu tadi itu ya, kalian belum terbiasa. Yang pertama itu kalian belum terbiasa menyebutkan bahasa-bahasa ilmiah seperti itu ya, kayak misalkannya ilmiah si penyakit itu sendiri, baik tanaman itu sendiri, sehingga nanti kalian perlu meningkatkan kemampuan kalian melalui belajar secara mandiri seperti itu. Sangat bagus dan luar biasa sekali sebenarnya jawabannya ya. Namun kalian mesti jeli dalam membedakan antara antara tanaman A dengan tanaman B, misalkan yang terinfeksi oleh jamur misalkan. Meskipun dalam dua tanaman itu berbeda, kemudian jamurnya sama atau mungkin sebaliknya, ya dua tanaman dengan jamur yang sama, nah kalian harus bisa membedakan. Kira-kira untuk membedakannya dengan cara apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Saya Pak. Ya Nagi. Dengan cara menentukan ciri-cirinya atau gejalanya Pak. Betul Nagi, seperti itu. Jadi memang betul ya, kalau kita ingin menentukan kayak tadi kan kita bingung nih, dua-duanya jamur gitu kan, bagaimana cara membedakannya, apakah ini karat daun atau mungkin ini hawar daun ya. Cara membedakannya dengan ciri-ciri tadi mungkin kita bisa saja berdebat sampai 5 jam nanti ya, kalau kita sama-sama mempertahankan argumen kita tanpa melihat ciri-cirinya seperti itu. Tapi ketika kita lihat ciri-cirinya tadi, misalkan yang disampaikan oleh Fayyad itu bahwa itu terkena hawar daun pada daun durian itu bukan karena karat daun, bisa dilihat dari ciri-cirinya. Tadi ciri-cirinya yaitu busuk pinggirnya, kemudian tengahnya kering seperti itu. Nah itu betul kena hawar daun. Oke baik, anak-anak, diskusinya sangat luar biasa sekali. Kemudian presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 juga sangat bagus sekali, dan jawabannya pun juga sangat luar biasa sekali ya. Jadi sekali lagi Bapak kasih apresiasi untuk kalian.
hari ini kalian telah mampu menentukan ciri-ciri, kemudian penyebab serta teknik pengendalian penyakit pada tanaman buah, khususnya buah tahunan seperti itu. Yang mana nanti kita akan akan kupas lebih dalam lagi mungkin di lain waktu. Kemudian Bapak harap juga kalian tidak merasa maksimal untuk menggali ilmu penyakit tanaman buah tahunan ini sampai di kompetensi dasar saat ini seperti itu. Nah, baik anak-anak, mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan dari runtutan pembelajaran kita untuk hari ini. Silahkan, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silahkan Nak Fayad. Oke. Tes Pak, ada suara Pak? Ya, sip, bagus suaranya. Kesimpulan untuk hari ini adalah tentang ambang kerusakan tanaman buah tahunan juga ternyata tidak beda dengan ambang kerusakan pada tanaman buah musim, yakni dapat terjadi akibat beberapa penyakit, diantaranya adalah virus, bakteri, dan jamur. Yang mana penyakit-penyakit tersebut bisa ditemukan pertama dari ciri-ciri serta penyebabnya itu, misalnya jika pada tanaman tersebut terdapat semacam hipa atau miselium putih, maka tanaman tersebut terinfeksi oleh jamur. Sedangkan jika pada tanaman tersebut terdapat kebusukan disertai lendir atau ketika dipotong bagian batang tanaman yang terinfeksi kemudian dicelupkan ke dalam air dan ternyata keluar cairan putih semacam asap rokok, maka tanaman tersebut terinfeksi oleh bakteri. Sedangkan apabila tanaman tersebut tidak terdapat kedua ciri tadi, maka tanaman tersebut pasti terinfeksi oleh virus, yang mana penyakit tersebut bisa kita kendalikan tergantung tingkat kerusakannya. Jika kerusakannya pada tanaman tersebut belum mengalami kerusakan ambang ekonomi, maka tindakan pengendalian yang harus kita lakukan bisa dengan 3 cara. Yang pertama, pengendalian yang ditujukan terhadap patogen dengan cara membasmi patogen secara langsung pada tanaman yang mengalami ambang kerusakan. Yang kedua, pengendalian ditunjuk terhadap pada inangnya, yaitu dengan cara mencabut dan membuang atau membakar bagian tanaman yang telah terinfeksi secara manual dan dengan tangan. Dan yang terakhir, pengendalian yang ditujukan terhadap lingkungannya dengan cara sanitasi pada area tanaman atau dengan cara karantina tanaman yang terinfeksi dengan cara memisahkan tanaman yang terinfeksi dengan tanaman yang sehat. Apabila sudah melewati ambang ekonomi, maka pengendalian harus dilakukan dengan menggunakan pestisida. Cara ini merupakan langkah terakhir. Hal ini dikarenakan pestisida kimiawi sangat tidak ramah lingkungan, baik bagi manusia ataupun bagi mikroorganisme dalam tanah sebagai media tanaman itu sendiri. Namun yang membedakan antara pengendalian antara tanaman dan buah semusim dengan tanaman buah tahunan, yakni hanya pada pengendaliannya saja, khusus pada pengendalian penyakit. Pada tanaman buah tahunan diperlukan alat yang berbeda. Hal tersebut mengingatkan bedanya sasaran pengendalian pada tanaman masing-masing, misalnya pengendalian penyakit antraknosa pada tanaman buah tahunan seperti antraknosa pada tanaman buah musim seperti tomat. Yang membedakan adalah kebulatan alat dan bahannya saja. Jika pada tanaman tomat cukup menyemprotkan dengan sprayer gendong tingginya pohon dan biasa makan pada tanaman mangga dibutuhkan sprayer dengan batang nozzle yang panjangnya karena tinggi pohon mangga berbeda dengan tinggi pohon tomat. Jadi kesimpulannya jika lihat dari ciri-ciri penyebab serta teknik pengendalian penyakit antara tanaman buah musim dan tahunan helper sama, membedakan adalah alatnya saja Pak. Oh, jadi yang membedakan itu kalau kita boleh ulas sedikit materi yang kemarin itu cara pengendaliannya itu hampir sama ya. Mungkin yang membedakan itu hanya alatnya saja seperti itu. Baik, terima kasih Nak Fayad, memang betul ya. Jadi sangat tipis sekali ya bedanya itu. Salah satu di antaranya itu tadi yang membedakannya memang alatnya. Mungkin kalau untuk nyemprot tanaman buah semusim kayak misalkan melon dan lain sebagainya itu kan cukup dengan sprayer biasa. Tapi kalau misalkannya tanamannya tanaman tahunan, misalkan mangga, itu kan nggak bisa dengan sprayer gendong, itu harus pakai alat lagi. Mungkin batang nojelnya pun juga harus tinggi ya, karena yang namanya pohon tanaman buah tahunan itu
apa istilahnya pada tinggi-tinggi seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja jadi feedback dari Bapak. Yang pertama, kalian hari ini terima kasih sudah bisa atau sudah mampu ya mentuntaskan kompetensi dasar 3.11 4.11, yaitu tentang menganalisis ambang kerusakan tanaman akibat serangan penyakit. Terus kemudian teknik pengendaliannya seperti apa sudah kalian lakukan. Tentunya dengan berakhirnya materi apa istilahnya pengendalian penyakit pada tanaman buah tahunan ini, maka kompetensi dasar 3.11 dan 4.11 ini juga materinya berakhir seperti itu. Sehingga di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang panen dan pasca panen pada tanaman buah baik semusim maupun tahunan seperti itu. Oke, baik, terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Namun sebelum kalian atau sebelum Bapak tutup pembelajaran ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Nanti Bapak kasih waktu. Ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan di sekarang sebenarnya ya. Sebentar ya, Bapak share screen dulu. Mohon maaf, ini LKPD ya. Nah, ini ada LKPD. Mohon maaf. Nah, ini LKPD. Jadi di LKPD ini permasalahannya yang pertama, kalian lakukan analisis terhadap tanaman yang mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit sesuai dengan yang telah disajikan pada tabel observasi di bawah ini. Ya, sebentar anak-anak, pintunya terbuka. Baik, Bapak ulang ya. Jadi ini ada LKPD. Silahkan nanti kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Permasalahannya itu kalian harus melakukan analisis terhadap tanaman yang mengalami ambang kerusakan. Kemudian langkah kerjanya, pertama kalian amati dan tuliskan bagian tanaman yang terinfeksi. Kemudian amati dan tuliskan ciri-ciri penyebab penyakit tersebut. Kemudian tentukan cara pengendaliannya dan buat laporan seperti itu. Nah, kemudian ini tabel observasinya. Nah, ini ada gambar ya. Gambar pertama ada buah mangga, kemudian yang kedua jeruk, dan yang ketiga durian seperti itu. Silakan anak-anak untuk dikerjakan dulu. Bapak kasih waktu 5 menit. Yang sudah nanti boleh kalian kirim ke email Bapak atau mungkin kalian kirim ke WA Bapak. Kemudian setelah itu Bapak periksa, kemudian Bapak kasih penilaian seperti itu. Siap anak-anak? Oke, baik. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit ya. 5 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kita akhiri pembelajaran ini. Baik, bagaimana anak-anak? Ada yang sudah mencoba mengisi? Ini kan cuma 3 ya. Ini hanya 3. Silakan nanti kalian isi langsung. Bisa langsung kirim ke Bapak seperti itu. Ya. Jadi diisi kemudian dikirim langsung ke Bapak. Silakan, ada yang sudah barangkali? Boleh, kalau yang sudah boleh langsung kirim ke Bapak, boleh? Oh iya, ya sebentar. Ini ada ya, Pak Ian ya, ini udah ngirim ke Bapak. Sebentar nih, kamera Bapak kurang bagus, sebentar. Oke. Baik anak-anak, sebentar Bapak tampilkan dulu. Bapak izin share screen ya. Ya Pak. Ya, sebentar. Bapak share screen dulu. Mana, mohon maaf. Ini ada yang sudah mengerjakan. Mana ini, bukan? Oh, bukan. Ini.
Bagaimana anak-anak, bisa terlihat belum? Belum Pak. Belum Pak. Oh belum, sebentar itu ya. Nah baik, ini anak-anak oh nggak bisa share screen, kenapa ya? Oke baik anak-anak, tapi kalian sudah mengerjakan kan ya? Sudah Pak. Oke, kalau kalian sudah, sebentar. Nah ini Bapak bisa lihat dulu. Nih hasil Nak Fayad yang pertama buah mangga, katanya gejala ciri-ciri atau gejalanya yaitu yang muncul pada buah adalah buah yang membusuk dengan daerah pembusukan terdapat spora jamur yang berwarna hitam. Ya betul. Terus penyebabnya ini antraknosa. Kemudian teknik pengendaliannya satu diantaranya yaitu menanam varietas yang tahan. Oke betul, bagus. Kemudian kedua ini jeruk, katanya gejalanya dapat terjadi pada daun, ranting, batang, akar, dan buah disebabkan oleh penyakit kudis. Betul juga ini. Kemudian pengendalian yang teknik pengendaliannya bisa dilakukan dengan melakukan pembibitan di lokasi yang kering atau dalam rumah kaca. Ya betul. Kemudian yang terakhir ini durian, gejalanya terjadi bercak kebasah-basahan lalu warnanya berubah menjadi coklat. Betul, ini penyebabnya Phytophthora falmifera Bulb. Betul. Teknik pengendaliannya ada 4, kultur teknis, mekanis, biologi, dan kimiawi. Oke, ini bagus nih ya, Nak Fayad sudah memberikan hasil LKPD-nya ya. Sebenarnya kalian kan udah ada sebenarnya di modul ya, tinggal kalian kerjakan. Nah ini bagus, sudah dikerjakan. Tinggal yang lain nanti tolong kirim ke saya ya. Jadi yang lain teman-teman yang belum silahkan nanti kirim ke saya. Kemudian ke email saya saja ya, kirim ke email Bapak saja. Oke. Baik, terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa, silahkan. Oke. Baik teman-teman untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke baik, terima kasih anak-anak ya atas partisipasinya dan kehadirannya, sangat luar biasa sekali ya. Sekali lagi Bapak ingatkan pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang panen dan pasca panen tanaman buah baik tahunan maupun tanaman buah semusim seperti itu. Terima kasih, kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.